Terima kasih Smart Viewers masih bersama kami di Jurnal Binusya. Nah, ngomongin seputar Pilmapres nih yang sudah saya sebutkan tadi, kita hari ini udah kedatangan 2 kandidat, nggak cuma 1 tapi 2. Nah, yang pertama ada Efraim Rian Pranata dan Stevia Anlena Putri. Halo, selamat sore Stevi, Halo, Ryan. Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong Kak pastinya. Baik, oke. Stevi, Ryan, kita hari ini kayak aku udah ngomongin tadi ya, mau ngomongin soal Pilmapres nih. Kalian kan kandidat Pilmapres. Nah, pertama-tama sebelum kita ngomongin lebih jauh, aku mau tahu dulu dong gimana sih proses kalian dari awal gitu bisa menjadi kandidat Pilmapres. Mungkin dari Stevi dulu boleh. Oke, mungkin sebelumnya kenalin juga ya teman-teman yang ada di rumah. Nama aku Stevi dan aku dari jurusan Data Science. Di Pilmapres 2025 ini mewakili Fakultas Computer Science gitu. Aku Binusian 26. Dan awalnya sebenarnya Binus memang membuka pengumuman ya tentang pendaftaran Pilmapres ini gitu. Nah, cara daftarnya waktu itu di awal-awal tuh kami sebenarnya ada ngumpulin capaian unggulan gitu Kak. Jadi kayak mungkin ada kompetisi atau ada kegiatan volunteering mungkin yang kita pernah lakukan. Nah, itu semua itu data-datanya kita compile jadi satu, kemudian kita submit ke jurusan dulu waktu itu. Jadi masih per jurusan. Habis itu nanti dari fakultas nanti akan memilih dari sekian banyak anak-anak yang daftar di jurusan macam-macam dari fakultasnya, akan dipilih satu anak yang mewakili fakultasnya. Nah, makanya sekarang aku sama Ryan ada di sini itu karena mewakili fakultas masing-masing gitu Kak, kurang lebih. Oke, berarti memang ada seleksinya dulu ya? Gitu. Betul. Yang dipilih menjadi satu untuk mewakili fakultas itu Betul. sendiri. Oke, dari Ryan sendiri boleh diceritakan gimana? Kalau dari aku, prosesnya kurang lebih sama ya kayak Stevi tadi. Cuman perbedaannya adalah aku udah tahu Mapres ini dari sekitar 2023. Nah, kebetulan temannya aku Mapres juga 2023 itu namanya Jessica. Dan dari situ karena kan kita satu jurusan film, aku tertarik maksudnya melihat proses Mapres. Aku ngikutin sampai LLDT gitu, dan maksudnya melihat wah ini ternyata mahasiswa Binus tuh bisa berprestasi semua gitu ya. Dan tahun ini kebetulan aku juga ada gagasan sendiri, yaitu gagasan untuk data security dan terutama untuk audiovisual data security, karena aku bekerja di bidang film, pastinya itu sesuatu yang penting ya untuk maksudnya menjaga keamanan dari security dari audiovisual material, terutama buat film, buat video, buat image gitu. Dan sekarang ini rawan sekali penipuan dan maksudnya misinformasi berbasis audiovisual seperti deepfakes, ada juga maksudnya Photoshop untuk maksudnya berbagai macam hal lah yang dipakai untuk hoax gitu. Nah, sebenarnya ada loh teknologi sekarang yang bisa dipakai untuk maksudnya menanggulangi masalah ini, dan karena aku kebetulan tahu dan memiliki akses kepada informasi itu, aku ajukan gagasan ini jadi bagian dari Pilmapresnya aku. Oke, tadi kan Stevi dari School of Computer Science. Kalau Ryan sendiri dari mana nih? Biar semua viewers tahu. Oh iya, kalau aku dari School of Design, aku jurusan film ya seperti ini. Oke, film, wow. Oke, selanjutnya Stevi, aku mau tahu dong, kan tadi kamu kan awalnya memang karena tahu dari pengumuman, lalu ikut seleksi, ikut istilah dari semua jurusan yang di School of Computer Science, akhirnya kamu yang terpilih. Iya, betul. Mau ceritain dong dari Stevi sendiri, kenapa Stevi istilahnya berminat gitu untuk ikut Pilmapres ini? Apa sih istilahnya yang ingin dicapai? Jadi kalau boleh jujur banget ya Kak, awalnya itu sebenarnya saya nggak yang sebenarnya pede-pede banget buat daftarin diri buat jadi Pilmapres, karena awalnya saya lihat Pilmapres ini kan seolah-olah seperti kompetisi banget nih, di mana anak-anak yang emang kompetisinya banyak bisa daftar. Nah, sedangkan saya tuh backgroundnya ada kompetisi, tapi mungkin tidak sebanyak anak-anak yang lainnya. Tapi saya lebih banyak berkecimpungnya itu di dunia volunteering gitu. Saya banyak berkontribusi di NGO-NGO global dan segala macamnya. Nah, tapi ternyata ketika itu dibuka, saya lihat di capaian unggulannya, ternyata itu semua diakomodasi gitu oleh Binus sendiri gitu. Jadi apapun pencapaiannya, mulai dari volunteering tadi ya, menjadi sukarelawan mungkin di NGO, atau bahkan sampai ke kewirausahaan pun itu semua diterima gitu pencapaian-pencapaian. Dari situ saya merasa bahwa oh berarti apapun yang kita punya prestasinya itu sangat-sangat diakui dan dihargain gitu. Nah, dari sana saya merasa bahwa oh oke, ini mungkin suatu ajang yang baik untuk saya bisa akhirnya ya mungkin bisa ada suatu pembuktian diri juga gitu ya. Tapi juga di sisi lain juga saya pengen apa yang saya udah lakukan selama ini gitu di berbagai macam NGO tuh bisa didengar lah, dan mungkin bisa menginspirasi banyak anak-anak lain juga. Itu sih sebenarnya utamanya gitu kenapa saya pengen ikut Pilmapres. Oke, berarti memang dari istilahnya kontribusi kamu di NGO tuh kamu juga mau berikan di Pilmapres ini gitu, agar lebih luas gitu jangkauannya. Oke, dari Ryan sekarang, apa alasan kamu nih kok istilahnya mau
berminat untuk berpartisipasi menjadi kandidat Pilmapres BINUS University? Mungkin tadi sebelumnya aku udah sempat bilang ya, kalau tadi aku tuh terinspirasi karena aku ngeliat Mapres sebelumnya. Dan maksudnya aku lihat gagasannya, ide-idenya kreatif. Dan pastinya sebagai anak film tuh kan kreativitas tuh sesuatu yang maksudnya harus aku tempuh, aku harus maksudnya jadikan bagian dari diri aku sendiri gitu. Kan namanya juga gagasan kreatif kan ya, maksudnya dikirim pas Pilmapres sebelumnya gitu. Dan aku lihat, wah maksudnya Mapres ini adalah orang-orang yang benar-benar berpikiran kreatif, dan maksudnya berinovatif gitu. Dan pas aku ngeliat tuh aku pengen banget menjadi salah satu dari mereka gitu, menjadi innovative thinker, creative thinker. Dan seperti yang aku bilang tadi, kebetulan buat tahun ini gagasan yang aku siapkan buat Mapres ini bukanlah gagasan yang sendirian ini aku bikin buat Mapres, tapi emang sudah aku perjuangkan dan sudah aku bahas dan perbincangkan dalam beberapa bulan sebelumnya dan bahkan beberapa tahun sebelumnya. Ini isu untuk data security, isu untuk maksudnya audiovisual security ini maksudnya sangat deep to my heart ya, maksudnya sebagai anak film, sebagai anak visual gitu kan ya. Dan maksudnya aku lihat Mapres ini dan maksudnya ternyata kita harus bikin gagasan futuristik dan maksudnya inovatif gitu, dan mereka tuh open untuk ide-ide yang bisa maksudnya menanggulangi masalah secara sistematik. Nah aku lihat wah ini cocok banget nih sama gagasannya aku. Jadi itulah maksudnya intrinsic drive-nya aku kenapa aku jadi mau mendaftarkan menjadi Mapres, yaitu karena aku mau nih gagasan ini terdengar semua orang. Nah, dan hopefully kalau misalnya nanti untuk tanggal 28 ya nanti ya pemilihan Mapresnya ya, kalau hopefully aku bisa lolos ya, puji Tuhan gitu, ke babak selanjutnya, harapannya aku adalah ini tuh bukan menjadi gagasan yang cuman sendirian berdiri, tapi bisa diterusin, bisa dikampanyekan, bisa dimajukan, dan bisa menjadi sesuatu yang asli, bukan cuman gagasan futuristik yang maksudnya ngayal aja gitu. I want this to be real gitu sih. Oke, berarti Ryan sendiri memang punya dua alasan ya. Yang pertama tadi karena kamu terinspirasi dari Mapres sebelumnya gitu. Ada role model yang kamu, wah aku juga pengen nih kayak dia gitu. Dan juga gagasan yang kamu punya sendiri memang gagasan yang sangat kuat dan kamu mau istilahnya wujudkan itu sih ya. Iya, benar. Oke. Selanjutnya kita ngomongin soal pastinya kan kalian masih berstatus mahasiswa gitu ya. BINUSian 2026 ya, masih banyak tugas-tugas gitu, GSLC ataupun assignment. Gimana sih cara kalian itu membagi waktu gitu antara istilahnya kan persiapan Pilmapres juga banyak gitu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kuliah dan juga persiapan Pilmapres ini sendiri? Steffi? Mungkin kalau dari aku lebih ngelihatnya dari perspektif bahwa dari awal kenapa aku mau masuk jadi jurusan data science itu karena dulu aku sempat ngikutin, kalau mungkin kakak tahu Ikigai. Jadi ada suatu model gitu ya, di mana apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita bisa, apa yang kita passionate about, dan apa yang dunia ini butuhkan gitu ya, kurang lebihnya. Nah waktu itu setelah saya coba lihat-lihat, saya akhirnya menemukan si data science ini. Nah dari awal saya udah berpikir bahwa saya nggak mau datang ke BINUS hanya untuk belajar secara teorinya aja, tapi saya pengen gimana caranya, ini kan tech banget ya kalau orang lihat ya, data science ini kan teknologi, data segala macam. Tapi saya pengen gimana caranya dari data ini, teknologi ini bisa saya implementasikan di dunia nyata gitu. Nah justru dengan Pilmapres ini sebenarnya saya melihat itu sebagai suatu jalan keluar gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu menambah kesibukan, justru malah saya merasa bahwa ini adalah serangkaian aktivitas kuliahan yang saya memang pengen untuk ada gitu dari masa perkuliahan saya gitu. Jadi saya nggak pengen teori aja yang saya pelajarin di kelas, tapi saya juga pengen apa yang sudah saya pelajarin itu bisa disalurkan gitu. Salah satunya melalui mungkin gagasan saya juga gitu di Pilmapres. Nah, apalagi saya punya background mungkin NGO juga gitu yang harus bersamaan saya lakukan juga gitu ya. Nah, tapi oleh karena itu juga di Pilmapres ini saya juga mengintegrasikan apa yang sudah saya lakukan di NGO ini kepada gagasan saya sendiri gitu, dimana di NGO kan memang lebih ke sosial gitu, tentang manusia secara umum gitu ya, dari mulai awal perkembangan manusia dan segala macam kita bantu lah untuk bisa sampai akhirnya menjadi ya, kita bantu untuk generasi-generasi yang ada di Indonesia ini supaya bisa lebih maju gitu ke depannya. Nah itu juga yang saya implementasikan gitu. Jadi kalau dibilang apakah Pilmapres ini menambah suatu beban baru untuk kesibukan saya, justru malah menurut saya Pilmapres ini adalah gabungan dari apa yang sudah saya pelajarin di kelas gitu, melalui teknologi, data segala macamnya saya tuangkan ke dalam gagasan saya juga mengangkat suatu bidang yang memang sudah saya kerjakan sejak lama di NGO saya gitu. Jadi ya justru malah itu pelengkap lah untuk kedua hal yang menjadi kesibukan saya selama ini gitu. Oke, berarti memang dari Steffi sendiri bukan menjadi suatu kesulitan ya gitu. Dengan adanya Pilmapres malah Steffi makin semangat gitu. Mengintegrasikan tadi dari
jurusan kuliah Steffi dan juga kegiatan NGO dari Steffi sendiri. Iya, betul. Oke, sekarang Ryan. Nah, tadi Steffi bilang kalau Film Mapres itu bukan menjadi sebuah kesulitan, malah dia senang gitu, semangat gitu. Kalau Ryan sendiri gimana? Sama sih Kak, I don't think any Mapres maksudnya, terutama ya maksudnya yang udah sekarang menjadi dalam bagian pemilihan Mapres ya, harus melihat ini sebagai sebuah beban, tapi ini sebuah opportunity. Kita udah dipilih, kita udah diseleksi dari fakultas, istilahnya maksudnya bukan mau nyombong, tapi dalam fakultas based on seleksi, kita adalah mahasiswa terbaik gitu dari fakultas itu yang terpilih. Ini bukanlah beban, ini adalah opportunity untuk maksudnya menyuarakan, untuk show your talent gitu. Dan I think aku juga pemikirannya sama ya, aku nggak melihat ini sebagai beban, tapi aku justru melihat ini sebagai opportunity. Jadi ketika aku menghadapi obstacle, menghadapi maksudnya perlu maksudnya manajemen waktu dan apa segala, aku melihatnya tuh bukan dengan aduh harus melakukan ini, tapi I get to do this gitu. It's a privilege to be able to do this gitu. It's an opportunity. Pastinya maksudnya dalam proses Film Mapres ini nggak terlepas ya dari stres, dari maksudnya mikir gitu, dan maksudnya revisi banyak yang aduh ini gimana nih harus bikin lagi gitu apa segala. Dan pastinya aku sama Steffi ini kita tuh sebagai Mapres tuh berjodoh dengan gadang namanya, bergadang gitu ya. Jadi kita tuh jadi kita overnight tuh gitu ya. Overnight gitu sampai jam 3 pagi tidur dikit, jam 5 pagi bangun lagi kita kerja gitu kan ya. Tapi aku rasa sih every time we do that, it's not dengan maksudnya kita ngelakuin dengan necessity, maksudnya kayak aduh pengen harus kayak gini, tapi kita pengen gitu, dan kita maksudnya meluangkan waktu meskipun kita udah sibuk dengan maksudnya hal-hal lain gitu, kita mau memberikan waktu buat ini, maksudnya Mapres ini. Terlepas dari itu sih untuk manajemen, aku rasa semua orang bisa time management dengan tools yang gampang ya, maksudnya yang available ya, Google Calendar, Notion, bahkan kalender Notes app gitu, itu manajemen sih. Aku sih nggak ada sistem manajemen buat apapun yang kayak maksudnya wah sampai Google Sheets lengkap 3 ekosistem gitu. Tapi I think just a smart level of discipline and a smart level of integrity sih gitu. Oke, berarti Ryan juga sama kurang lebih kayak Steffi ya, melihat Film Mapres ini sebagai opportunity, gitu, sebuah peluang, privilege kamu bisa istilahnya berkesempatan untuk berpartisipasi menjadi kandidat, itu sebuah privilege yang sangat besar gitu. Yes, ya semoga ya begadang tadi, usaha-usaha tadi sampai jam 3 pagi sih hasilnya worth the process. Baru tadi malam nih kita bergadang. Oke, selanjutnya kita mau ngomongin soal prestasi. Ini kan pasti kalian menjadi kandidat setelah melaksanakan serangkaian seleksi, pastinya kalian juga punya prestasi nih. Dari Steffi dulu, prestasi apa sih yang paling membanggakan bagi Steffi? Mungkin boleh jelaskan satu. Gitu. Okay. Mungkin paling memorable juga. Oke, ini ada banget sih, dan ini baru kejadian sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi seperti tadi udah saya mungkin ceritakan berkali-kali ya, kayak kan aku memang part of an NGO gitu kan. Nah, salah satu NGO-nya itu namanya Junior Achievement. Itu memang NGO berasal dari US gitu, dan kebetulan udah 3 tahun berturut-turut kita masuk di Nobel Peace Prize nominee. Nah, kebetulan aku juga dipercaya untuk dipegang Junior Achievement Alumni base yang Indonesia gitu. Waktu itu jadi Presiden Director dari 2022 sampai 2024. Nah, aku masih inget banget waktu tahun 2022 pertama kalinya aku pegang Junior Achievement itu di Indonesia, aku ngerasa bahwa wah, ini aku orang Indonesia. Stereotipnya pasti secara pendidikan dan segala macam lebih rendah lah dibandingkan orang-orang luar negeri. Itu kan stereotip semua orang ya, dan aku pun jadi mengadopsi itu gitu waktu di awal-awal. Tapi setelah berjalannya waktu, aku mulai punya motivasi buat membuktikan bahwa itu tuh nggak benar gitu, dan aku mulai punya motivasi untuk menginspirasi orang lain juga supaya kita semua bisa sadar bahwa kita tuh nggak kalah dengan negara-negara lain gitu. Nah, akhirnya secara berjalannya waktu, mulai dari awal saya mulai sendiri tuh, masih sendiri di tahun 2022 sampai akhirnya di tahun 2023 akhir itu kita punya 35 committee gitu yang di Junior Achievement-nya dari Sumatera sampai Papua gitu. Jadi kita punya 35 anak dari macam-macam dari background di Indonesia sendiri. Nah, dan terakhirnya puncaknya itu di tahun 2024 itu saya dapat fully funded gitu ke Portugal. Waktu itu di bulan Agustus, dan di sana itu mereka punya 4 nominasi gitu. Nominasinya ada beberapa, dan dari 4 ini itu 100 lebih negara itu diuji untuk bisa menang salah satu dari 4 ini. Nah, kebetulan waktu itu bersyukur banget Indonesia dapat 2 dari 4.
Jadi 2 dari 4 itu Indonesia sendiri, dan salah satunya tuh saya sebagai individu gitu dapat Innovation Award, sama Indonesia secara grup, secara nasional gitu ya, mendapatkan Global Citizenship Award. Dan itu adalah salah satu pencapaian terbesar nggak cuma buat Indonesia tapi buat Asia Pasifik juga, karena waktu itu masih bener-bener sangat minim gitu ya exposure terhadap Asia Pasifik. Jadi waktu itu aku merasa sangat-sangat bangga karena bisa membawa nggak cuma nama Indonesia tapi juga Asia Pasifik gitu di global gitu. Wah, keren banget ya Smart Viewers. Apalagi kamu sebagai Presiden Director kan, Ya. itu sangat wah sekali bisa membawa NGO itu istilah berprestasi di luar negeri. Jadi Ya. istilahnya orang sekarang udah nggak mandang sebelah mata lagi gitu dari Indonesia. Betul. Oke, giliran Ryan. Nah, gimana nih? Ryan kan dari film nih, mungkin prestasi apa nih? Mungkin kalau aku prestasi yang personally aku paling bangga itu 2023 aku sempat ikut ini kompetisi namanya Daesang Eat and Travel Competition, dan di kompetisi itu kita dan beberapa orang dari Korea dan dari Vietnam kita dipertemukan dan kita diterbangkan ke Vietnam, Jakarta dan juga ke Korea dengan tujuan untuk bikin satu film pendek, maksudnya menggunakan HP gitu, smartphone. Nah, puji Tuhan dari kompetisi itu aku berhasil dapat Best Picture film pendeknya gitu. Kita bikin selama 18 hari, kita planning, kita scripting apa segala, dan ya pastinya ini kan karena aku bekerja dengan orang-orang Vietnam dan orang-orang Korea yang mungkin bahasa Inggris tuh bukan first language-nya. Jadi kita tuh masih berkomunikasi tuh selalu dengan ada hambatan gitu, dengan ada language barrier gitu. Aku ngomongnya kayak gini, ternyata mereka menerimanya kayak gini dan apa segala gitu. Tapi overall challenge itu jadi membuat aku merasa dan menyadari, maksudnya menyadarkan pada aku kalau misalnya ternyata tuh bahasa film itu ya, dan maksudnya bahasa filmmaking itu melampaui restriksi-restriksi budaya dan restriksi-restriksi bahasa gitu. Jadinya akhirnya aku bisa menang Best Picture di sana dengan film itu, dan puji Tuhan film itu namanya Where We Left Off bisa sekarang kemana-mana ke festival-festival. Ya pasti kan kalau bisa bikin film tuh kan biasanya ya di perfilman tuh ya kita tuh nggak cuma satu, maksudnya buat satu kompetisi, tapi kita terbangkan, kita kirim ke festival-festival lain. Puji Tuhan sekarang Where We Left Off ini udah keterima di festival Mini Kino Film Festival, yaitu salah satu festival terbesar di Indonesia. Ada juga di Toyo University Film Festival di Jepang, di mana dia juga menang Student Award dari kalau nggak salah tuh ada 89 negara lain gitu. Ya itu film itu sih jadi passion projectnya aku juga sih pada saat kompetisi itu, dengan tujuan maksudnya untuk mempromosikan tourism ke Indonesia, makanan-makanan Indonesia, dan juga maksudnya kekerabatan antara negara Vietnam, Korea, Indonesia itu sih. That's something yang maksudnya very important ke aku. Oke, berarti film kamu itu screening di festival macam-macam ya? Dan hopefully masih bisa ya tahun ini ya, karena terakhir tuh tenggat waktunya tuh 2025 gitu. Biasanya masa hidup lifespan buat satu film tuh 2 tahun lah kurang lebih. Hopefully tahun ini masih bisa lagi. Oke, wah itu dia Smart Viewers, keren banget ya prestasi-prestasi dari 2 kandidat Filmapres ini. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebihnya cerita perjalanan dan juga perjuangan dari 2 kandidat, yaitu Steffi dan juga Ryan. Nah, kita juga doakan dan juga dukung mereka, semoga 2 kandidat ini bisa terpilih nantinya untuk mewakili Binus University dan juga mungkin sampai tahap nasional. Oke, terima kasih Steffi dan juga Ryan sekali lagi sudah berkenan datang ke studio dan juga cerita-cerita tentang Filmapres kalian. Oke, nah Smart Viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kita masih akan menyajikan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pinusian. Boleh preview aku tolong?